Itu kan hak konstitusi masing-masing mau pilih mana. Jadi tidak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami mengatakan, kalau purnawirawan itu katanya, sudah purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran kalau ada purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI. Itu ngomongan senior saya, jenderal bekas kasar. Ya, heran dong kalau udah tahu dia dipecat masih kau pilih begitu. Ini kita betul-betul dihadapkan dengan berbagai isu yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah tentang pernyataan Ahok bahwa Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Saya ingin membantu Ahok untuk mengklarifikasi ucapan ini. Ahok mengucapkan ini karena dalam konteks kalau Prabowo Gibran terpilih, Pak Jokowi tidak akan bisa bekerja. Bahkan pejabat-pejabat warisan Pak Jokowi justru akan diganti oleh Prabowo. Itu yang dimaksud dengan satu kata-kata yang kemudian banyak dipelintir oleh para pendukung 02, seolah-olah Ahok menganggap Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Lalu kemudian ada juga yang sangat menarik, bahwa ketika Mas Ganjar mengatakan ada beberapa jenderal yang mencela-mencela karena dulu mereka anti sekali kepada Prabowo dan mereka ini adalah barisan pemecat Prabowo dari kedinasan utara, dan ternyata hari ini mendukung Prabowo. Di 2019 termasuk juga di 2014, para jenderal ini justru mengatakan bahwa Prabowo tidak layak menjadi presiden dan tidak layak didukung karena dia adalah TNI pecatan. Masa orang yang sudah dipecat kita mau dukung jadi presiden? Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Mas Ganjar mengatakan di salah satu kesempatan bahwa mantan jenderal ini adalah orang yang mencela-mencela karena berubah-berubah pendirian. Yang dimaksud dengan Mas Ganjar ini tentu saja bukan karena dia berubah dukungan politik, tapi ternyata mereka ini berkhianat terhadap kata-katanya sendiri, berkhianat dengan statement masa lalunya sendiri. Ini yang dimaksud dengan mencela-mencela itu. Sehingga kemudian ada salah satu jenderal mengatakan bahwa dia tersinggung dengan kata-kata mencela-mencela itu. Bahkan mengatakan bahwa Ganjarlah yang mencela-mencela. Oke, kita dudukkan perkara ini. Pak Luhut mengatakan secara tegas pada tahun 2014 mengatakan bahwa Prabowo adalah TNI pecatan yang tidak layak untuk didukung menjadi presiden, di mana hari ini dia justru mendukung Prabowo mati-matian. Nah, inilah kemudian yang dimaksud dengan mencela-mencela itu, dan bahkan menuduh Mas Ganjar sebagai orang yang mencela-mencela. Saya ingin meminta jawaban dari Pak Luhut, mencela-mencelanya Pak Ganjar gimana? Bahwa Pak Ganjar itu sangat loyal terhadap PDIP, integritasnya terhadap PDIP sungguh sangat kuat. Contoh, ketika PSI mengajukan Mas Ganjar sebagai capres, Mas Ganjar tidak pernah mau bersedia karena PDIP belum mencapreskan Mas Ganjar. Ketika Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Presiden Jokowi ketika itu, yang disebut dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon presiden, Mas Ganjar juga tidak terpengaruh dengan tawaran itu karena Mas Ganjar sangat loyal terhadap partainya. Sepanjang partainya belum mencapreskan dirinya, Pak Ganjar tidak pernah tergoda dengan tawaran-tawaran dicapreskan oleh partai lain. Bahkan dalam situasi itu Pak Ganjar tetap loyal kepada PDIP meskipun ada tekanan dari kubunya Mbak Puan dan kubunya Bambang Pacul. Bahkan Mas Ganjar juga dibantai habis-habisan oleh Trimedia Panjaitan dalam salah satu forum bersama Karni Ilyas ketika itu. Tapi apakah Mas Ganjar tergoda dengan rayuan PSI, tergoda dengan Koalisi Indonesia Bersatu ketika mereka mencapreskan Mas Ganjar? Mas Ganjar tetap tidak mencela-mencela, tidak terpengaruh oleh tawaran yang berkesan empuk dari partai-partai lain. Inilah kemudian ada satu garis yang tegas antara Luhut dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar tidak pernah terpengaruh oleh rayuan orang lain karena loyal, karena integritasnya terhadap PDIP yang sangat kuat, dan Pak Ganjar ingin membuktikan kepada PDIP bahwa Mas Ganjar bukan mencela-mencela. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Islam tentang pernyataan Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan adalah seorang mantan jenderal, dan beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak memilih Prabowo karena sudah pecatan dari TNI. Namun nyatanya sekarang malah Pak Luhut mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Bisa diartikan pernyataan tersebut tidak konsisten. Dan menurut saya, apa yang disampaikan oleh saudara Islam ini adalah sangat yang menarik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui betapa situasi politik yang memanas saat ini. Teman-teman, kalau kita lihat pernyataan tersebut, tentunya kalau kita lihat Luhut Panjaitan ini adalah orang yang sangat tegas dan percaya diri. Tetapi kenapa pernyataan tersebut malah membuat dia berpaling kepada Prabowo Subianto? Dan ada salah satu juga, teman-teman, kita membahas soal Ahok dulu. Ahok pernah berpidato sekitar 1 jam, namun pendukung paslon nomor 2 memotong karena ada pernyataan Ahok mengatakan ketika Prabowo Gibran menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, semisalnya Pak Jokowi tak bisa bekerja, namun dipotong-potong video tersebut. Tetapi kalau kita lihat, memang secara logika gak mungkin Prabowo Subianto berkuasa membiarkan Jokowi untuk bekerja. Artinya apa yang disampaikan Ahok itu bukan berarti Pak Jokowi selama memimpin negara Indonesia ini tidak bekerja. Tentunya kalau kita lihat selama 10 tahun ya dia bekerja. Saya hanya meluruskan apa yang dikatakan Ahok tersebut seperti apa yang dikatakan oleh saudara Islam tersebut, bahwasannya Ahok hanya mengatakan ketika Prabowo Subianto Gibran berkuasa, apakah Pak Jokowi bisa bekerja? Ya tentunya tidak. Gak mungkin Prabowo membiarkan kesempatan kepada Pak Jokowi. Bahkan Gibran pun, ya Gibran kalau kita lihat kan hanya sebagai pendamping Prabowo dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024. Ya kita bisa lihatlah presiden-presiden yang sebelumnya, wakilnya mana pernah menonjol terkecuali sebagai presiden. Nah, tapi kita tidak tahu. Kita kembali lagi soal pernyataan Luhut Panjaitan. Menurut saya Luhut Panjaitan ini adalah seorang yang saya percayai dulunya, tetapi saat mendengarkan pernyataan dulunya bahwasannya dia mengatakan TNI dipecat, masa mau jadi presiden? Nah, pada tahun 2014 menurut catatan Luhut pernah mengatakan Purnawirawan TNI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung calon presiden dari EKS anggota TNI seperti Prabowo Subianto. Menurutnya, para pendukung Prabowo dari kalangan Jenderal Purnawirawan seharusnya bisa memilah dengan jernih dan memberikan dukungan. Ada skenario kami Purnawirawan Jenderal mantan menyatakan heran kalau ada Purnawirawan masih memilih TNI yang sudah dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau menjadi presiden? Katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 23 Mei 2014. Namun nyatanya bahwasannya Luhut Panjaitan malah mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Malah Ganjar yang dibilang tidak konsisten. Ganjarlah yang tegak lurus kepada partainya. Banyak yang mengusut dia. Partai PSI, Partai PAN, Partai Golkar pernah mengusut Ganjar sebagai capres, namun dia menolak. Artinya dia konsisten dengan perkataannya sendiri dan tegak lurus kepada partainya sendiri. Itulah makanya Ganjar memiliki integritas yang kuat
dan tidak tergoyangkan seperti pernyataan-pernyataan orang-orang yang hanya sebentar saja berubah. Seperti Pak Joko Widodo awalnya kan tidak mendukung Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Jokowi karena Gibran belum berpengalaman karena masih 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Namun beberapa harinya malah mendukung Gibran. Jadi bisa berubah. Malah Ganjar yang disalahkan, Ganjar yang tegak lurus dan konsisten dengan perkataan. Itulah makanya saya mendukung Ganjar, karena dia konsisten dengan pekerjaan, dengan perkataan. Ya, kita harapkan saja dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini adem-adem saja dan tidak ada kecurangan dalam pemilu ini. Teman-teman, apakah yakin mau dipimpin oleh orang yang sudah dipecat dari TNI dan secara tidak terhormat ataupun terhormat? Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui lah sejarah Prabowo Subianto. Apakah ada terkaitnya ke pemecatan Prabowo karena kasus pelibatan penculikan aktivis kemarin? Mungkin teman-teman sudah mengetahui lah itu. Mengakui pernah berpesan kepada Prabowo. Luhut bercerita ia berpesan kepada Prabowo Subianto agar tidak menggunakan isu agama saat maju sebagai calon presiden. Luhut menyampaikan itu saat menjadi pembicaraan. Namun nyatanya Pak Luhut malah mendukung mati-matian Prabowo Subianto. Artinya Luhut Panjaitan atau Pak Panjaitan tidak konsisten dengan perkataan. Marilah nusa bangsa negara kita, rakyat Indonesia bergerak dan memilih orang yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki power kepemimpinan. Jangan biarkan oleh orang-orang yang hanya gila kekuasaan seperti Pak Jokowi yang hanya berapa minggu, yang berapa berhari malah berubah, malah mendukung Prabowo Subianto yang rivalnya dulu. Teman-teman, apakah yakin Prabowo Subianto bisa memimpin negara ini? Menurut saya kurang yakin. Dengan secara fisik, dengan pelanggaran HAM, dengan banyak-banyak yang emosian, yang marah-marah, banyak teman-teman. Bentar lagi adalah pemilihan presiden. Yang memilih adalah rakyat, bukan dari parpor, bukan dari berbagai relawan. Kita sebagai rakyat Indonesia lah yang memilih pemimpin kita, bukan dari MPR. Jadi pintar-pintarlah, jernihlah untuk memilah sesuatu informasi-informasi yang saat sekarang. Apa yang disampaikan oleh saudara Islam Brawe tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat dan sangat membuka sejarah pernyataan Luhut Panjaitan. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.